Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas I akan menyampaikan materi mengenai UU ITE dan Black Campaign. Nama saya Fakret Khairul Sukarsya dengan NIM 110000123130323. Nama saya Dian Widya Anafi dari NIM 110000123130324. Nama saya Purih Amukti Arif Caksono, NIM 110001231300325. Saya Ibrana Merepinta Karo dengan NIM 110001231300326. Saya Muhammad Haris Akbar dengan NIM 1100013030327. Masa kampanye pemilu 2024 sudah bisa kita rasakan saat ini. Namun, ada berbagai kekhawatiran yang muncul dari masyarakat setiap digelarnya pemilu. Salah satu contohnya adalah adanya praktek kampanye hitam atau yang biasa kita kenal dengan nama Black Campaign. Black Campaign sendiri memiliki arti yaitu adanya tuduhan atau persepsi yang tidak sesuai dengan fakta dan menyangkut kesalahan salah satu pasangan calon atau partai yang memiliki tujuan untuk menarik suara dan memenangkan pemilu. Ada berbagai macam cara yang dilakukan di dalam praktek Black Campaign, seperti rayuan, tuduhan, ataupun rumor yang digunakan agar salah satu kandidat tertentu mendapatkan persepsi buruk di dalam masyarakat. Jenis-jenis Black Campaign yang pertama, penyebaran informasi palsu seperti menyebarkan informasi-informasi negatif atau rumor palsu. Yang kedua, serangan personal seperti penghinaan, penistaan, ataupun pencemaran nama baik secara pribadi. Dan yang ketiga, pemalsuan dokumen sebagai alat untuk memengaruhi persepsi publik. Yang keempat, kampanye anonim, menyebarkan informasi-informasi dengan menyembunyikan identitas mereka. Yang kelima, penyerangan di sosial media, menyebarkan pesan-pesan negatif secara cepat dan meluas ke ranah publik. Dan yang terakhir, kampanye melalui iklan politik, seperti pemutar balikan informasi atau menyesatkan sebuah informasi. Nah, karena pemilu 2024 udah deket nih guys, jadi contoh Black Campaign yang melanggar Undang-Undang ITE itu terkait dengan pemilu adalah dengan menuduh pasangan calon lain yang tidak berdasarkan fakta, terus ada menyampaikan kata-kata kasar terhadap pasangan calon lain yang menyinggung golongan dan ras tertentu. Terus kemudian juga ada penyebaran informasi palsu, hoax, terus fitnah-fitnah yang dimana itu tidak ada sumber yang jelas dan tidak ada tanggung jawab atas informasi yang disebarkan. Contohnya kayak misalkan Prabowo bla 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 bla, Ganjar bla 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 ataupun Anies bla bla bla. Terus ada juga maraknya buzzer yang berupa akun anonim, akun palsu maupun akun asli yang menyebarkan ataupun mengkampanyekan opini-opininya, pendapat-pendapatnya, di mana untuk mencari opini publik dan mencari suara untuk calon pemimpinnya. Nah, gak jarang juga nih guys, buzzer-buzzer itu tuh di media sosial menyebarkan berita-berita hoax terkait dengan pemilu untuk menjatuhkan pihak lawan. Secara yuridis di dalam Undang-Undang Pemilu tidak diatur secara eksplisit mengenai kampanye hitam ini. Namun demikian perlu dicermati ketentuan di dalam pasal 280 ayat 1 tentang larangan kampanye. Poin D adalah menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Kemudian berdasarkan Pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan bahwa kampanye hitam atau Black Campaign adalah melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat. Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dijelaskan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan tentang pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Oke guys, jadi di sini aku punya beberapa solusi dari kita untuk kita menghindari masalah Black Campaign. Ya, yang pertama, cermati sumber informasi.
penting untuk kita memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam kampanye politik berasal dari sumber yang jelas dan dapat diverifikasi. Yang kedua, menyampaikan pesan yang inklusif. Hindari menyebarkan pesan yang bersifat divisif atau memicu konflik di kalangan masyarakat. Yang ketiga, menggunakan riset dan data. Sebisa mungkin gunakan data dan riset yang akurat dalam kampanye politik. Mengandalkan fakta dan bukti dapat membantu kita untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dan yang terakhir, menjaga etika dalam komunikasi politik. Penting untuk kita menjaga dalam setiap komunikasi, mau di dalam komunikasi publik, politik, pidato, materi kampanye, dan dalam berinteraksi dengan lawan politik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Nama budaya. Salam kebajikan bagi kita semua.